B. Yang pertama, silahkan buka aplikasi Excel pada desktop, lalu pilih blank workbook. Langsung saja kalian buat judul tabelnya, yaitu laporan lembur karyawan. Oke, di line kedua adalah PT Suka Bahagia, Jalan Kucing Manis 3. Kalian akan membuat tabel dengan jumlah kolom 10. Maka kalian perlu merge judulnya sampai ke J. Lalu klik merge seperti ini. Per line kalian merge seperti ini. Oke, sudah selesai untuk judul. Kalian bisa bold seperti ini. Oke, berikutnya adalah ada keterangan upah lembur per jam. Upah lembur per jamnya bisa kalian italik seperti ini. Dan di sel C4 kalian ketikkan 5.000. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian kalian bisa sesuaikan kolomnya seperti ini. Nah, 5.000 adalah upah lembur per jam. Kalian bisa ubah formatnya, yaitu dengan menggunakan currency, lalu pilih more accounting format dan pilih Rp atau rupiah Indonesia. Nah, seperti ini. Kemudian hilangkan 20 di belakang. Oke, berikutnya adalah kalian buat tabelnya. Mulai dari nomor, lalu kode jabatan, kemudian nama pegawai, lalu jabatan, kemudian gaji pokok, lalu status, kemudian tunjangan istri, kemudian jumlah jam lembur, lalu uang lembur, dan yang terakhir total gaji. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa sesuaikan lebar kolomnya dan jarak klik, lalu tarik seperti ini, atau bisa juga double klik seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa double klik seperti ini. Oke, berikutnya kita masukkan nomornya 1, 2, 3, lalu kita blok 1, 2, 3 dan kita tarik sampai dengan 10 seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan kode jabatannya, yaitu 101 strip M S, kemudian 102 strip S. Oke, berikutnya kita masukkan nama pegawainya. Pegawai yang pertama adalah untuk Dianti. Berikutnya adalah di bagian formula jabatan. Nah, kalian bisa membaca keterangan prosesnya. Jabatan yaitu diambil 3 karakter pertama berdasarkan tabel bantu nanti ya. Kalian tidak perlu membuat tabel bantunya. Nah, 3 karakter pertama diambil dari kode jabatan ini, yaitu 101. Nah, kemudian 101 ini kalian cek di tabel bantu. 101 adalah operator. Nah, contoh kalau 104 berarti dia akan jadi supervisor. Nah, berikutnya kita buat rumusnya sama dengan if, lalu left, kemudian sel kode jabatan yaitu B6, lalu dimulai dari, lalu diambil sebanyak 3 karakter. Kemudian jika dia sama dengan 101, maka jabatannya adalah operator. Nah, berikutnya kita kopikan ini. Ya, kita kopikan. Oke, nah kita seperti ini. Kemudian 101-nya kita ganti jadi 102. 102-nya yaitu apa tuh? Mandor.
102-nya mandor. Nah, berikutnya yang ketiga kita copy lagi deh 103-nya, yaitu foreman. Dan yang terakhir tidak perlu menggunakan if, yaitu supervisor. Kita enter. Nah, kalau sudah tinggal kita drag saja. Cara mendragnya diklik dot di ujung kanan seperti ini ke bawah. Nah, berikutnya adalah formula untuk gaji pokok. Kita baca terlebih dahulu di keterangan proses. Gaji pokok, jika jabatannya supervisor, maka gaji pokoknya 3 juta dan seterusnya. Berarti sama dengan if, nah sel jabatan aja nih. Sel jabatan, jika sel jabatannya itu supervisor, jika sel jabatannya itu supervisor, maka gajinya dia adalah 3 juta. Nah, tidak perlu tanda kutip ya, karena dia berupa angka. Tapi jika bukan itu, maka dia misalkan dia foreman. Kita copy aja nih dari if sampai sini. Kita copy dan kita masukkan di sini. If D6 sama dengan dia berikutnya adalah foreman. Jika dia foreman, maka gajinya 2 juta. Kemudian kita tarik koma dan masukkan lagi yang tadi. If jika dia berikutnya adalah mandor, jika dia mandor maka dia 1.500.000. Lalu yang terakhir adalah 1 juta. Itu 1 juta. Oke, kita tutup ya. Enter. Nah, seperti ini. Nah, dia kalau operator 1 juta ya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu berikutnya adalah status. Nah, status diambil satu karakter paling kanan, berarti menggunakan right. Right berarti if right sama dengan if buka kurung right. Oke, buka kurung lagi. Kode jabatan, sel kodenya kode jabatan. Diambil satu karakter saja. Kemudian jika dia sama dengan M, jika dia sama dengan M, maka statusnya adalah married. Selain itu, maka dia single. Oke, seperti ini. Enter dan lalu kita tarik ke bawah lagi. Oke, langsung saja kita bandingkan di sel statusnya. Sama dengan if, jika sel statusnya ini sama dengan married, maka gaji pokoknya dikalikan dengan 20%. Seperti ini. Selain itu, maka dia 0. Kalau dia tidak married, maka 0 tunjangan istrinya. Kalau sudah, maka kalian tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu jam lemburnya silakan masukkan berdasarkan tabel. Nah, kemudian uang lembur. Bagian uang lembur adalah jumlah jam lembur dikali upah lembur per jam. Upah lembur per jam ada di sini. Nah, jumlah jam lembur ada di sini. Oke, sama dengan H6 kita kalikan dengan C4, menambahkan dolar di antara C dan juga 4 seperti ini, dolar C dolar. Ini dikatakan fungsi absolut. Ketika kita tarik maka dia tidak akan berubah. Nah, H6 ketika kita tarik maka dia akan menyesuaikan, misalkan jadi H7 dan seterusnya. Kita enter, nah maka seperti ini. Berikutnya adalah kita drag ke bawah. Oke, kita bisa lihat ya di sini jadi H8 tapi C-nya tetap C4 karena kita melakukan fungsi absolut. Oke, berikutnya adalah ke total gaji. Total gaji itu sama dengan sel gaji pokok ditambah dengan sel tunjangan istri ditambah dengan uang lemburnya. Enter deh. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita buat gaji pokok ini dengan format currency.
currency, lalu pilih more accounting format, kemudian pilih DDRP, lalu kita hilangkan titik di belakang nolnya. Oke, seperti ini. Ya, kalau sudah selesai, kita bisa lanjutkan ke bawah, yaitu total seluruh gaji, kemudian gaji terbesar, lalu gaji terkecil, kemudian gaji rata-rata, lalu jumlah data. Oke, kemudian kita merge sampai dengan I, kita merge seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita berikan rumusnya di total seluruh gaji. Gunakan sum, tarik range totalnya, lalu nilai maksimum, gaji maksimum, tarik dari I6 sampai dengan I15, lalu kemudian minimum, klik ini, tutup, lalu average, ini tutup. Oke, terakhir adalah count, menghitung jumlah data. Count range total gaji, kemudian oke, seperti ini sudah selesai. Maka kita tinggal membuat tabelnya. Kita blok dari A5 sampai dengan J20, lalu kita pilih all border seperti ini. Nah, untuk judul kolomnya kalian bisa perbesar dan center, kemudian kalian bisa warnai dengan fill bucket seperti ini. Sudah selesai untuk sheet yang pertama. Berikutnya adalah sheet yang kedua. Sheet yang kedua adalah tabel pencarian data. Nah, kalian bisa mengkopikan judulnya ini ke sheet yang kedua. Kalian bisa copy seperti ini. Kemudian kalian bisa pastekan di sini. Oke, lalu kalian bisa tuliskan di sini tabel pencarian data. Kemudian kalian bisa blok dan kalian bisa merge. Lalu kalian bisa copy mulai dari kode jabatan sampai dengan total gaji, 2 line, 5 dan 6. Kalian copy seperti ini. Lalu kalian pastekan di sini. Nomor tidak perlu ikut ya. Kemudian kalian bisa menyesuaikan lebar dari si kolomnya. Nah, seperti ini. Berikutnya kalian bisa hapus isi dari selnya. Nah, yang tersisa adalah kode jabatan untuk nilai pencarian. Kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP adalah mencari data dengan tabel referensi ini secara vertikal. Nah, rumusnya sama dengan VLOOKUP, kemudian nilai yang dicari yaitu ini A6, lalu tabel referensi yaitu dari kode di B5 sampai dengan J15. Kemudian kolom kedua, karena nama pegawai ada di kolom kedua. Kode jabatan kolom ke-1, nama pegawai kolom kedua, jabatan kolom ketiga, dan seterusnya. Berarti 2, lalu koma 0 untuk false karena exactly match. Oke, setelah selesai maka hasilnya seperti ini. Lalu kalian bisa mengcopy formulanya, kemudian kalian bisa paste di bagian jabatan dan mengganti nomor kolomnya menjadi 3. Lalu enter, kalian paste lagi, lalu ganti nomor kolomnya. Kemudian di gaji pokok kalian paste lagi, lalu ganti nomor kolomnya menjadi 4. Lalu status kalian copy di formula lagi dan ubah kolom menjadi 5. Kemudian di tunjangan istri nomor kolom jadi 6, lalu jumlah lembur nomor
7, dapur membuat nomor kolom menjadi 8 dan total gaji nomor kolom menjadi 9. Oke, kita ada yang tertinggal nih, yaitu tunjangan istri belum kita currency. Kita blok, lalu kita ubah dia menjadi currency. Oke, seperti ini. Oke, kita cari RP Indonesia. Oke, kemudian kita hilangkan 20 dan Oke, maka sudah selesai, dan kalau kalian mau mengecek apakah formula VLOOKUP kalian sudah benar, maka kalian bisa mengubah kode jabatannya. Misalkan kita mau mencari 102S, cari di sini 102S TPS di sini, maka dia akan berubah. Oke, seperti itu. Sekian untuk tipe soal D. Oke, semoga sukses ujian praktik informatikanya. Dadah, sampai jumpa minggu depan.